Halo semuanya, Pesta Demokrasi Pemilu 2024 akan segera tiba. Tak asing lagi jika warga negara Indonesia semakin ramai membicarakan Pilpres yang digelar Komisi Pemilihan Umum di Istora Senayan, Jakarta. Pada tanggal 12 Desember tahun 2023, ketiga calon Presiden Republik Indonesia yakni Bapak Anies, Bapak Prabowo, dan Bapak Ganjar menjalani debat perdana dengan tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi atau mengomentari mengenai debat yang telah berlangsung. Bisa kita lihat bahwa format debat kandidat pada Pilpres 2024 ini terlalu normatif dan belum optimal untuk menggali gagasan dari setiap paslon. Pasalnya baru sebatas permukaan atau kulit dan bahkan baru tahap wacana. Sebagai contoh, dalam persoalan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, hingga perlindungan HAM, masih belum dibahas terlalu mendalam dalam debat yang tersaji. Masing-masing capres belum ada yang membahas secara lebih mendalam bagaimana sih konsep dan strategi untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Semua itu sebatas abstraksi saja. Mungkin juga karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor pertanyaan dalam debat itu tidak menyentuh akar permasalahan dan substansi yang sangat spesifik. Kemudian faktor waktu perdebatan yang masih singkat, sehingga perdebatan cenderung monolog. Lalu terlihat pula adanya sentimen negatif yang menguat di ruang perdebatan. Sentimen itu muncul karena dipengaruhi oleh waktu perdebatan yang sangat singkat. Tanpa kita lihat, saling serang, saling sindir, dan saling mengejek. Saling mengejek itu tidak hanya ada di pasangan calon, tetapi terjadi juga di tengah para pendukungnya. Sehingga kandidat yang tidak bisa mengelola emosinya dengan baik pasti akan terjebak pada sentimen tersebut. Dapat kita lihat juga bahwa semua kandidat capres berjanji menegakkan HAM. Komitmen ini baik, tapi bagaimana kebijakan konkretnya ke depan? Jangan sampai rakyat kecewa lagi, terutama mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Sehingga para capres harus bisa membuat kebijakan nyata. Terkait materi debat, yang tersaji menunjukkan bahwa ketiga capres memiliki pemahaman atas masalah dasar negeri ini yang disampaikan dalam narasi yang bervariasi. Tetapi tercermin dalam paparan capres itu sejatinya terlihat saling berkontestasi. Oleh karena itu, sebaiknya para capres membahas persoalan utama bangsa dalam debat dengan mendekatkan kepada kenyataan yang dihadapi masyarakat dan tidak hanya bermain dengan kata-kata rumit yang belum tentu dipahami oleh semua kalangan. Lakukan sesuatu yang memang betul-betul relate dengan masyarakat kita, relate dengan realitas dan kapasitas negara, juga pemerintahan kita. Kebiasaan basa-basi yang berlarut-larut dapat mengurangi substansi dari debat itu sendiri. Tidak akan terlihat hebat seseorang jika hanya dengan cara merendahkan orang lain. Jadi, pentingnya tidak merendahkan pihak lain dalam sebuah perdebatan. Karena pada dasarnya, apa yang disampaikan ketiga capres dalam debat perdana akan mempengaruhi pilihan masyarakat, terutama pemilih pemula yang menggunakan rasionalitas dan lebih bernalar. Hasil debat perdana capres akan menjadi sesuatu yang menarik bagi semua warga negara Indonesia untuk menjadi ukuran dalam menimbang baiknya masa depan bangsa dan negara kita.